是。 Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik saja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan film donghua terbaik di 2024 yang mana itu adalah Ye Peng. Namun sebelum mulai, Mimin ingatkan bahwa konten ini full spoiler. Bagi yang belum nonton filmnya secara langsung, Mimin sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Baiklah, kalau kalian sudah siap, silakan cari posisi yang ternyaman karena kita akan masuk ke intro. Membelah ruang kehampaan. Karena sekarang penguasaan kekuatan ruang Ye Peng telah mencapai ke tingkat tertentu. Dan oleh karena itu, Ye Peng pun dapat melihat sebuah rantai di tubuh ayah Qin Miaoyin, yang mana ternyata selama ini rantai itulah yang selalu mengendalikan ayah Qin Miaoyin. Ye Peng lalu membelah kehampaan dan membawa ayah Qin Miaoyin ke tempat sebelumnya. Setelah tiba di sana, Ye Peng pun segera memotong rantai yang selama ini mengendalikan ayah Qin Miaoyin. Akhirnya ayah Qin Miaoyin tersadar. Dia tidak ingat kenapa dia ada di sini sebelum kemudian anaknya langsung menghampiri dirinya. Kemudian ayah Qin Miaoyin langsung bertanya, "Siapa pemuda ini?" Qin Miaoyin langsung memperkenalkan bahwa ini adalah Ye Peng. Segera ayah Qin Miaoyin itu pun langsung tahu bahwa ini adalah orang yang selalu diceritakan Qin Miaoyin kepadanya. Hal itu membuat Qin Miaoyin menjadi malu. Untungnya Ye Peng tidak mendengarkan kata-kata itu sebelum kemudian Ye Peng memberikan satu pil penyembuh. Seraya bertanya apa yang terjadi ketika senior memasuki alam rahasia ini. Sang ayah kemudian menjelaskan bahwa waktu itu dirinya diserang oleh orang misterius di alam rahasia ini. Dia lalu datang ke altar roh untuk memulihkan diri, tetapi dirinya juga diserang oleh binatang roh naga ungu, dan setelah itu dirinya tidak ingat apa-apa lagi. Ye Peng berpikir apakah hilangnya kesadaran ayah Qin Miaoyin ada hubungannya dengan orang suci kelima atau tidak, atau apakah itu hanyalah perbuatan dari binatang roh naga ungu. Namun di luar itu, Ye Peng dan Qin Miaoyin penasaran apa yang sebenarnya orang-orang istana Dao 9 itu cari di alam rahasia ini. Namun ayah Qin Miaoyin juga tidak tahu apapun karena Papiliun Xuanyinnya hanyalah penjaga dari alam rahasia ini, sedangkan harta karun apa yang dijaga mereka tidak mengetahuinya sama sekali. Namun di saat itu tiba-tiba ya, sebuah serangan rantai melesat dari ruang kehampaan. Namun Ye Peng dengan mudah memblokir serangan tersebut. Tetapi hal itu membuat Ye Peng berpikir mengapa serangan itu bisa sesuka hati menyerang melalui ruang kehampaan. Ye Peng lalu bertanya, apakah di depan masih ada alam rahasia? Ternyata memang benar, masih ada alam rahasia di depan. Kemudian ayah Qin Miaoyin membawa Ye Peng ke alam rahasia tersebut. Ketika masuk ke alam rahasia itu, Ye Peng merasakan ruang yang bergejolak di sekitarnya, yang segera membuat Ye Peng bereaksi menarik Qin Miaoyin ke pelukannya untuk menyelamatkannya. Namun itu ternyata hanya pergeseran ruang biasa. Tetapi hal itu membuat wajah Qin Miaoyin memerah dan malu-malu. Di kejauhan, sebuah segel tiba-tiba menyala. Melihat itu, Ye Peng sepertinya tidak asing dengan segel tersebut. Kemudian mereka bertiga bergegas ke arah sana. Ternyata segel itu adalah segel yang dibuat oleh pria bertopeng yang sebelumnya. Dia sepertinya sedang merapalkan mantra. Namun kemudian Ye Peng dan yang lainnya datang untuk menggagalkan pria bertopeng itu. Dan kemudian terjadilah pertarungan. Kekuatan pria bertopeng itu ternyata tidak bisa dianggap remeh.
Dia bahkan menggunakan formasi untuk menjebak Ye Peng di dalam formasinya. Formasi ini dapat menyerap energi spiritual Ye Peng. Dan di dalam formasi ini, dia bahkan bisa meniru jurus yang ditampilkan oleh Ye Peng. Di dalam kurungan formasi ini ditambah dengan kekuatannya, pria bertopeng itu sangat percaya diri untuk bisa mengalahkan Ye Peng. Tetapi yang terjadi malah... Ya, pria bertopeng itu dikalahkan oleh Ye Peng dengan menggunakan kekuatan Dauki ditambah kekuatan ruang. Ye Peng langsung bertanya, apa sebenarnya yang kalian cari di alam rahasia ini? Namun sayangnya, pria bertopeng itu ternyata masih memiliki kemampuan dan berhasil meloloskan diri dari sana. Di tempat lain, Xuan Yu juga terlihat sampai di alam rahasia ini juga. Terlihat dia didatangi oleh senior Tian, namun senior Tian sepertinya memiliki niat lain. Sementara di tempat yang lebih dalam di alam rahasia ini, terlihat seorang wanita sedang mengurung seekor binatang roh naga ungu, yang sepertinya tingkat naga ungu ini lebih tinggi daripada naga-naga ungu sebelumnya. Sementara Ye Peng, dia sepertinya menyadari sesuatu. Tatapannya terfokus kepada beberapa drum batu yang ada di sana. Ternyata drum batu ini adalah sebuah aktivasi, yang mana kemudian Ye Peng dan yang lainnya langsung ditransfer ke sebuah alam rahasia tersembunyi. Setelah sampai di tempat itu, Ye Peng menemukan beberapa mayat orang-orang dari Istana Dao Sembilan Surga yang meninggal karena celah spasial. Dan ternyata orang-orang Istana Dao Sembilan Surga telah menemukan tempat ini lebih dulu. Kemudian sebuah gempa bumi terjadi, membuat Ye Peng dan yang lainnya langsung bergegas ke arah gempa bumi tersebut berasal. Setelah sampai di sumber gempa bumi, ternyata itu adalah dampak dari orang-orang Istana Sembilan Surga yang sedang terus-menerus menyegel seekor naga ungu. Mawar langsung menyadari bahwa naga ungu yang sedang ditekan oleh orang-orang Istana Sembilan Surga itu adalah Raja Monster. Membuat Ye Peng berpikir, apakah tujuan Istana Sembilan Surga adalah untuk menyegel Raja Monster ini? Namun di saat itu tiba-tiba... Ya, sebuah jebakan menimpa Ye Peng. Di sini Ye Peng hanya bisa menyelamatkan Qin Miaoyin. Sementara sang ayah dari Qin Miaoyin dia terjebak di dalam jebakan itu. Wanita jahat dari Istana Sembilan Surga itu tertawa, namun sayang yang terjebak hanya satu orang. Di sini Ye Peng menyelamatkan ayah Qin Miaoyin terlebih dahulu, sebelum kemudian Ye Peng bertarung melawan wanita jahat tersebut. Jurus awan segudang dirilis oleh si wanita jahat. Seketika sebuah bumerang tiba-tiba muncul, kemudian menjadi banyak dan menyerang Ye Peng. Di sini Ye Peng menghentakkan kakinya. Seketika bumerang-bumerang itu menjauh dari sekitarnya. Di saat yang sama, Ye Peng juga menampilkan kekuatan Dauki dan berhasil menghancurkan bumerang tersebut sebelum kemudian mengalahkan si wanita jahat. Namun kehilangan mantra dari si wanita jahat, tiba-tiba Raja Monster terlepas dari formasi kurungan. Terlihat Raja Monster itu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, sebelum kemudian sesuatu itu menempel di dahinya. Mawar langsung mengenali bahwa sesuatu itu adalah harta yang disebut benih 100 pengetahuan. Mawar kemudian meminta Ye Peng agar mendapatkan benih 100 pengetahuan. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah serangan dilayangkan oleh sang Raja Monster. Namun Ye Peng berhasil menghindar, sehingga serangan itu menghantam si wanita jahat, membuat tangan si wanita jahat pun terpotong.
Kemudian Ye Peng bertarung melawan Raja Monster. Namun tidak disangka-sangka, Raja Monster ini memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang mana dia sangat terampil mengendalikan ruang. Dan juga Raja Monster ini bisa menyerap energi spiritual di sekitarnya, dan lalu mengubahnya menjadi sebuah serangan. Raja Monster itu akan menerkam Ye Peng. Namun tiba-tiba sebuah serangan melesat membantu Ye Peng memblokir Raja Monster. Ternyata itu adalah Senior Tian. Raja Monster menjadi semakin marah, dia menyerang semakin kuat. Di sini, akhirnya Mawar mengambil tindakan dan membantu Ye Peng. Seketika dengan bantuan dari Mawar, kekuatan Ye Peng meningkat beberapa kali lipat. Dan pada akhirnya berhasil mengalahkan sang Raja Monster. 帮你。体系居然又炸，这是什么力量？不愧是叶。Setelah mengalahkan Raja Monster, Ye Peng akan mengambil benih 100 pengetahuan. Namun di saat itu tiba-tiba ya, Senior Tian tiba-tiba melayangkan serangan diam-diam kepada Ye Peng. Namun Ye Peng sepertinya sudah tahu bahwa Senior Tian akan menyerangnya, sehingga Ye Peng bereaksi dengan sangat cepat dan memblokirnya. Ternyata Ye Peng sudah mengetahui bahwa Senior Tian itu adalah orang suci kelima dari Istana Dao 9 Surga. Hal itu tentu saja membuat Qin Miaoyin dan ayahnya cukup terkejut. 武圣子，我可才帮你制服了王寿。想到啊，九天道宫的奸细。过我再说吧。Ye Peng, Qin Miaoyin dan ayahnya, mereka kemudian menyerang Senior Tian secara bersamaan. Namun si wanita jahat memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan benih 100 pengetahuan. 正派现在却要以多。 Akhirnya si wanita jahat itu mendapatkan benih 100 pengetahuan dengan cara memenggal kepala Raja Monster. Kemudian dia menyerap benih 100 pengetahuan itu ke dalam tubuhnya. Segera membuat tangannya yang sebelumnya terpotong tiba-tiba tumbuh dengan sebuah tanaman yang merambat. Dia lalu menyerang Ye Peng dengan penuh percaya diri akan menang. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Ya, tiba-tiba si wanita jahat itu tidak bisa mengendalikan benih 100 pengetahuan, yang membuat si wanita jahat itu terkena efek samping. Alih-alih mengendalikannya, malah si wanita jahat itulah yang dilahap oleh benih 100 pengetahuan. Sementara Senior Tian mencibir bahwasanya itu adalah benih 100 pengetahuan, sebuah artefak suci. Konyol jika wanita itu menganggap bisa menyerapnya dengan mudah. Senior Tian melesat ingin mengambil benih 100 pengetahuan. Namun tiba-tiba benih 100 pengetahuan itu ditransfer melalui kekuatan ruang oleh Ye Peng dan muncul di tangannya. Senior Tian lupa bahwa Ye Peng juga bisa mengendalikan kekuatan ruang. Namun Senior Tian terlihat masih sangat tenang dan malah tertawa karena ternyata Senior Tian telah menyandra Xuan Yu untuk mengancam Ye Peng. Oke guys, filmnya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi filmnya memang masih baru guys dan masih ongoing. Jadi nanti Mimin lanjutkan kalau udah ada minimal 3 episode yang rilis. Oke, mungkin itu aja. Bagi teman-teman semuanya tetap semangat menjalani hari-hari yang itu-itu aja. Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.